Terus pokoknya sekarang harus diberesin. Iya, beres itu Bang. Nggak usah sana-sana. Yuk, sama saya sumpah. Nggak usah ini, nggak usah tes. Langsung. Mau pahala? Langsung. Saya manggil malaikat maut, Betul. nukar nakir, suruh malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana. Ya atau tidak, asli atau tidak. Nggak usah ini. Betul. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli Mati langsung. mati. Pas gitu aja. Saudara apa di Malang Selatan sini. Pondok PPI Kepanjen itu Kiai Tauhid itu Pak D saya itu. Oh. Masih keluarga sama-sama Bani Kalau saya dari Banten, dari Banten gitu. tapi lahir di Bandung. Oh, siap. Karena saya berguru kepada Abuya Mama Armin Cibuntu, Siap. yang panglimanya, Oke. yang menyelesaikan Timur Tengah. Oke. Jadi masalah kut-kut itu disuruh oleh Syekh Nawawi. Jadi sejarah dari mulai Nabi Adam atau Nusantara, semua dokumen negara apapun ada di saya Oh, semua. alhamdulillah. Jadi saya menyelesaikan 98 sebelum saya dengan Gus Dur, Gusmi, Gus Maksum 4 di Indonesia. Tinggi. Ya. Jadi menyelesaikan NU kemarin di Jombang, ya saya sendiri. Oh, gitu. Sampai membuka hari santri saya sendiri. Oh, gitu. Jadi bukan saya ini. Karena apa? Saya yang ditakutkan dari mulai 98 atau 90, karena saya musafir 40 tahun Gitu. keliling dunia. Jadi saya jangan sampai Indonesia ini Nusantara diambil orang. Betul. Jadi saya berjuang karena teman-teman saya sudah pada tidak ada. Betul. Akhirnya saya sendiri keliling seluruh Indonesia. Jadi karena guru saya, keluarga saya, jangan sekali-kali nincak Banten kalau belum menyelesaikan Indonesia, Asia, dan dunia. Siap. Jadi adanya salam Pancasila, adanya tubuh Pancasila, adanya bineka, dan sebagainya saya yang mengangkat. Betul. Gitu. Saya kalau di ini dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh, secara nasab ya? Iya. Keluarga dari sana. Iya, Sama dengan Kiai Imat ya? Kiai Imat, iya. Kiai Ma'ruf. Iya, kalau saya di Kresek. di Mau itu. Oh, di Maunya. Sejarahnya itu sebetulnya ada di Mau. Mau Tangerang. Iya. Jadi kalau Bandung Lautan Api itu kata saya dokumen jelas bagaimana Asia Afrika, bagaimana, makanya saya kalau Pancasila direbut berarti berhadapan dengan saya sendiri loh, tunggal. Jadi sebelum situ muncul itu di Banten dulu saya ngacak-ngacak Banten. Kenapa? Masa Banten dianggap apa? Makanya kata saya bangkit semua. Betul. Lah iya, kita ini Itu sudah Nusantara. berani ya Bang buat pondok Sunan Gunung Jati, Pak Alawi. Sudah berani loh. Saya Di sudah Semarang tahu, itu. Iya. sudah tahu. Makanya orang itu berhadapan dengan saya nggak mau. Para habaib minta di beat se-Asia Tenggara datang ke sini. Minta di beat. Kata saya mau apa nge-beat? Orang Indonesia banyak yang butuh. Udah silakan. 2014 itu. Baik. Sendiri loh. Tunggal saya. Siapa aja salah satunya tokoh-tokohnya? Pak Alawi itu Ada siapa? dikomando oleh Habib Nuh Solo. Oh no. Termasuk Habib Taufik itu belum jadi ketua Robito ke sini. Ya. Habib Jamal yang ini. Tuban. Malang. Nggak Ya Pak, berani. Batu. Batu. Nggak Terus berani kalau ada saya. Umar bin Hafid, Habib Soleh Jupri. Kesini semua. Ya, Lebih spesifik tujuannya mereka gimana? Ya waktu 2014 itu para habaib itu mereka kan ada salah satu Habib yang di Solo, Habib Nuh. Nah Habib Nuh ini memang waktu soan ada beberapa habaib disuruh untuk kesini. Ya kalau awalnya sih meminta sanad lah, sanad keilmuan. Iya, Karena iya. sebenarnya mereka tahu bahwa Abah ini Iya. salah satu di antara mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah dari jalur Banten. Oke. Beliau kan dari Abu Yamam Armin nih. Abu Yamam Armin punya guru ngambil sanad TKI-nya ke Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi kepada Syekh Abdul Karim Banten. Khalifah pertama. Nah, saya dari Abdul Karim langsung ke sama Khatib Sambas. Nah, mereka karena tahu Abah ini punya jalur thariqah yang kuat dari Khalifah pertama. Kan ada 3 murid yang diangkat oleh Syekh Khatib Sambas itu. Yang pertama Syekh Abdul Karim, keduanya Syekh Toha Cirebon, cikal bakalnya Suralaya, sekarang lagi rame. Yang ketiganya Syekh Ahmad Hasbullah Madura, ini cikal bakalnya Romli Tamim, Jombang sampai ke Dinding ya sorry. Nah karena mereka melihat Abah ini kan dulu kan memang nggak publik,
nggak publik seperti zaman sekarang. Abah lebih banyak sembunyi, tapi mereka ada yang mengetahui bahwa Abah ini memegang estafet TKN. Maka berdasarkan perintah Habib Nuh waktu itu, Habib Nuh itu memang disepuhkan di Solo. Iya, iya. Ada salah satu Habib, adik iparnya Quraisy Shihab yang bernama Habib Muhammad bin Ali Assegaf. Nah itu yang waktu itu dia ketua asosiasi para habaib se-Asia Tenggara. Habib Nuh memerintahkan Habib Muhammad bin Ali Assegaf untuk mengundang seluruh para habaib yang ada di Asia Tenggara. Ya termasuk Habib Taufik Pasuruan ini sebelum jadi Termasuk. ketua RA itu. Masuk. Nah kesini semua 2014 kalau bulannya lupa lagi saya bulannya. Pokoknya mereka tujuannya silaturahim sama meminta baiat. Awalnya begitu. Tapi di sini juga ada keunikan juga. Mereka itu dari pintu gerbang satu pun gak ada yang berani pakai sandal. Lepas sandal semua ke sini. Pas melihat abahnya kayak gini, mereka imamah dan lain sebagainya copot. Malu. Karena memang waktu itu termasuk Habib Soleh Al-Jufri yang menjadi mutarjimnya Habib Umar bin Hafid. Beliau itu akhirnya setelah itu sering ke sini. Kalau ada apa sering ke sini. Jadi Abah paham persis permasalahan mereka, permasalahan RA paham persis sebenarnya. Kalau mau nasabnya itu. iya, kalau andai kata Abah mau membongkar zaman itu, cuman Abah kan tetap istilahnya Rahman Rahim lah. Karena kita menjaga. Tapi kan kalau sekarang kan yang kita lihat mereka yang berulah kan begitu. Mereka yang berulah. Kita pernah menyampaikan. Saya nawar jadi kucing nggak ada orang Banten. Hah? Harus wani, Betul. betul nggak? Yang injak-injak. Dan kalau ada salah satu buku yang dari Tanah Banten gitu. Itu kalau kita lihat istilahnya Mbak Alawi ini kan memang kalau kita lihat berdirinya tetap karena ada Robito Alawiyah itu pada tahun 1928, 27 Desember. Kan itu dulunya kan nggak ada istilah habaib gitu kan. Makanya jadi pertanyaan besar, kenapa 2 tahun setelah NU dideklarasikan, RA kok berdiri? Ada apa itu? Kalau di buku Tanah Banten itu ada yang membangun RA itu Robert Alawiyah orang-orang kolonial sebenarnya. Bentar, Gus, bentar, Gus. Maaf, sebentar. Setelah NU didirikan, 2 tahun. 2 tahun berikutnya Robert Alawiyah berdiri. Berdiri ya. Ada apa itu? Kalau saya komplit, Pak. 2 tahun setelah NU berdiri dan 2 bulan setelah Sumpah Pemuda. Ya, Jadi 12 mereka tahun. sama sekali tidak mau merapat ke NU, juga tidak Tidak ikut Sumpah Pemuda. Dengan kata lain, maaf, sebagai persaingan mungkin. Oh, bisa. Kalau saya yakin tetap bisa. Saya katakan begitu bisa. Artinya ketika pribumi atau gerakan kemerdekaan ini Kalau menggerak, saya buka, mereka maaf loh. Kalau saya buka, Iya, monggo. bagaimana Nusantara dikembalikan lagi ke zaman revolusi, zaman perang, yaitu Belanda. Karena dia disuruh bagaimana caranya bisa Nusantara keambil. Sekarang Dikuasai itu, lagi ya? Iya, sekarang ilmu salju. Saya ini dari tahun 98, dari tahun 90 saya. Begini-ginian, makanya saya senyum. Orang bagaimana? Karena semua ya bukan ke doktrin atau gimana. Karena ilmu salju dong. Betul nggak? Kita ini sebetulnya jangan terpancing dan dipancing. Kita bagaimana selusuri ibarat pasukan di bawah tanah. Kalau pasukan nggak di bawah tanah, nggak akan ketemu. Kita jangan punya mikir manajemen, tapi kita harus punya sistem. Kalau full sistem, semua ketemu. Betul nggak? Saya sama Abu Yap sempat ke RA. Oh gitu. Oh, ke kantornya pusat sempat. Waktu itu ketua Robetonya bukan Habib Taufik. Bukan topik ya. Mereka kalau iya, yang sebelumnya. Nah itu. Kalau ke Abah, kalau mereka begini ya nggak berani. Mereka nggak berani kalau sama Abah. Karena Abah tahu kalau dibongkar benar-benar. Karena kita punya buku juga tuh. Waktu masalah geger Cilegon itu sebenarnya ironis banget. Jadi kayak yang sekarang publik itu benar. Istilah itu kan Syekh Nawawi kan memerintahkan beberapa muridnya termasuk Syekh Asad Towil, Abdul Karim, kemudian beberapa kiai untuk mengadakan perlawanan yang disebut dengan geger Cilegon itu. Nah, kenapa dalam kitab Minhajul Istiqomah yang dibikin oleh Habib Usman bin Yahya, kok beliau mengharamkan bahkan disebut pemberontak, orang pribumi disebut pemberontak. Itu tertulis dalam Minhajul Istiqomah. Dan dari dulu juga sebenarnya kalau dari ulama Baban Banten, sebenarnya mereka sudah tahu bahwa dia yang desain siapa, sampai berdirinya RA itu dari siapa yang mendanainya, yang memberikan dananya gitu. Seperti itu. Makanya betul kata Jinan tadi, 2 tahun persisnya
setelah NU berdiri, 2 bulan setelah Sumpah Pemuda, RA berdiri. Berdiri. Ada apa itu? Ada apa ini? Nah sekarang gini, Gitu. nah, kejadian NU di Jombang, sebelumnya kan ikut campur. Ya. Begitu kejadian dia nggak berani tanggung jawab. Ayo, saya pengen tahu, betul nggak? Oh ini berarti mau menghancurkan NU. Lah semua mengeluarkan upah rokok loh, se-Indonesia datang ke sini Iya. malam-malam. Waktu muktamar yang di Jombang. Orang ngomong gitu saya senyum. Senyumnya apa? Ya ngomong tok, mana? Makanya ada NU nampak, ada NU tidak nampak, betul nggak? Itu aja. sempat menyampaikan juga. Aslinya kan kalau lihat ADART-nya di RA, Robi Dawali ya. ya ADART-nya itu sebenarnya semuanya yang durian Nabi harus masuk. Jadi yang jadi pertanyaan besar kita kan kenapa kok Marga Azmatkan sama Basyaiban kok gak dimasukin? Dengan alasan mereka belum terverifikasi, gitu kan? Alasannya begitu. Alasannya begitu. Sebenarnya bukan, mereka ya ketakutan. Apa buku Ketakutan. aslinya sama saya dibuka, dibongkar, goyang di dunia. Ketakutan. Musafir 40 tahun saya. Oh Indonesia diinjak-injak maaf aja. Mati satu tumbuh 2 juta. Iya. Saya gentleman sendiri Pak. Siap Pak. Saya ini musafir ya lihat situasi dan sikon. Apalagi kita jangan kecolongan sekarang. Lagi keadaan begini, ya di negara ini mau hajat besar. Kita jangan kecolongan. Karena apa? Ini takut ada kucing masuk ke dalam, nanti bahaya kita kena ketahuan. Itu yang paling bahaya. Betul nggak? Betul. Hah, bukan masalah jagoan, jangan kita harus punya pasang. Pasang itu pos kamling untuk khusus di negeri Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita dapat pelajaran dari Abah banyak sebenarnya. Selain itu masalah Jatman sendiri. Jatman itu hak asli Nusantara harusnya. Kenapa beberapa periode ini ke orang lain yang memegang? Ulama kita itu, Iya. Ki Muslim Meranggen, Ki Romi Tamim, ya. Kalau dulu Jatmi dulu itu kan, sebelum Jatman itu. Oh, begitu ya. Jadi yang mengangkat sekarang beberapa periode kok belum kembali kepada haknya Nusantara. Jadi dilemahkan. Jatman yang lain. Ya, Jatman yang asli kan kemarin kan Kiai Khalwani. Nah, betul Khalwani. Sekarang SK-nya nggak turun-turun. Tapi apa ini pertanyaan dasar mungkin ya? Mohon maaf, pertanyaan dasar dari apa namanya? Awam ya, masyarakat awam. Yang ribut ini malah para konten YouTubernya dari Balawi. Nah, Balawi sendiri sebetulnya apakah memang sengaja diam? Menurut Gus gimana? Ya mereka tetap kebongkar. Kalau mereka berani, sampai sekarang kan pernah sama Ki Imad juga kan sempat diajak dari RA-nya. Makanya salah satu antara alasan beliau tidak datang waktu masalah debat. Iya. Karena yang Kiai Awad pengennya itu udah minimal orang RA lah atau Iya. ketua Robitonya yang hadir. Betul. Kalau itu malah diadu domba Kiai Banten dan Kiai Banten, Kiai Kurtubi sama waktu kalau begitu mereka yang tepuk tangan. Dan Jadi memang pada dasarnya memang sengaja nggak datang ya, Jadi, sebenarnya lebih RA ini sudah 3 kali kita minta difasilitasi, pertama oleh Kiai Ali Badri, mantan Imam Besar Azmat Khan yang sekarang bertaubat. Oke Ali Badri ya. Iya, iya. Karena tetangga saya Mas Iya, Iwan. iya, oke. Sekarang sudah bergabung sama kita. Gitu. Itu difasilitasi beliau untuk ketemu. Waktu hallnya Mbah Sakarudin di Pasuruan waktu itu ya siapa yang ikut. Itu ternyata kita datang, saya TB Nur Fadil, Kiai Imad datang, mereka nggak datang, satu. Dan yang kedua waktu di acara di Benda Kerep, Di Benda Kerep. itu kita bawa macam-macam ya, bawa kita, mereka nggak datang, kita datang. Kemudian yang ketiga diundang resmi dan ada bukti videonya, rekamannya, tanda terimanya ada waktu seminar pada suka. Di UIN. iya, Ada Profesor Anu Gonggong, 3 pakar genetik, 1 kepala lab itu kan saya moderator. Itu juga nggak datang. Nggak datang. 3 kali. Iya. 4 kali di pertemuan di Banten itu mereka mengatakan tidak datang dan tidak mengirim wakil. Ya buat apa datang? Iya betul. Bahkan waktu itu panitia mau mendatangkan pakar genetik, saya masih ingat itu. Saya sama Mas Dr. Sugeng itu kan masih saudara. Itu nginap di Wahidain di Hotel Win itu. Itu sampai jam berapa itu nunggu jemputan. Ternyata kita di PHP, kita akhirnya nggak dijemput.
Sampai jam 1:30 saya itu ketiduran, bangun tuh lihat Mas Sugeng sampai ngorok-ngorok, sampai mendengkur tidurnya gitu. Artinya memang sengaja nggak diundang. Kalau pakar genetik dihadirkan di Banten, maka percuma kitab-kitab nasab semua itu. Karena apa? Bagaimana mungkin kita ribut dokumen emas, ternyata yang mau diuji hanyalah kuningan. Nah, Pak Alawi ini kuningan, bukan emas. Mereka sama sekali secara genetik bukan dzurriyyah Nabi. Bukan. Malah mereka adalah Yahudi Khazari. Yahudi yang bukan keturunan Ibrahim. Salah satu dari pakar genetik yang hadir di UIN waktu itu, Dr. Ari Kaim. Kaim ini marga Yahudi Lawi, Yahudi dari salah satu putra Yakub. Dari ibunya beliau ke Sunan Kalijaga, artinya dari ibu ke Dzurriyyah Rasul melalui Sunan Kalijaga, dari ayahnya harus lurus haplus D1-nya ke Abrahamik melalui Ishak, melalui Yahudi Lawi. Itu mengatakan bahwa di dalam tradisi kami itu diajari berdoanya begini, ya Hasim, Hasim itu Allah, Tuhan. Ya Hasim, lindungilah kami dari kejahatan orang Khazar. Artinya orang Khazar ini memang menyusup ke dalam Yahudi ketika di zamannya Sulaiman. Mereka takut diserbu Nabi Sulaiman karena mereka jadi suku bangsa perampok di Asia Tengah Kaukasus. Mereka masuk Yahudi. Di situ kemudian mereka dapat kue jatah waktu itu jalur sutra, perdagangan yang paling seksi di dunia jalur sutra. Setelah itu kemudian mereka sudah mulai masuk ke Yahudi. Jadi beberapa kali Nabi Bani Israel yang asli terbunuh itu karena dia. Bukan dari Israel yang garis Abrahamik. Tidak mungkin dong. Ya. Saya membunuh saudara saya sendiri. Betul. Mereka inilah yang cangkoknya yang membunuh orang-orang Nabi-Nabi Bani Israel sejak Musa Samiri itu berkhianat sampai terakhir ke Yahya Zakaria dibunuh oleh Bani Israel sendiri, tapi bukan Bani Israel ini, Bani Israel Khazari. Dan mereka masuk ke semua lini, semua etnis, semua agama. Yang di luar Yahudi namanya Yahudi kripto. Termasuk Gregory Mendel yang menemukan ilmu pertama kali pencetus genetik. itu seorang Yahudi yang menjadi pastor, menjadi biarawan di Austria. Dan banyak di antara mereka kemudian akhirnya menyebar ke banyak etnis menjadi Yahudi Kaifen di Cina, Bene Kochi di India, Igbo di Afrika, Mizrahi itu banyak. Dan mereka di sini mengambil otoritas, termasuk Israel sekarang. Zionis ini adalah programnya mereka, bukan Yahudi Abrahamik yang asli keturunan Ibrahim menolak. Lihat saja itu kan yang keturunan-keturunan. Makanya kan mereka itu sampai sekarang itu bertransformasi. Ada dalam kitabnya Abuya, namanya Kitab Muhimmat. Itu nanti mungkin bisa baca. Ada itu ya. Ada, kita udah ada. Makanya kita paham, misalnya kenapa ada problem seperti ini. Itu kan akidah-akidah yang dibawa oleh tadi Yahudi yang bukan dari Abraham itu. Itu terjadi besar-besarannya ketika terbentuknya Khawarij. Yang harus kita pahami. Itu bentukan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah waktu zaman Utsman, dia pura-pura masuk Islam, belajar agama Islam, tapi dia ingin menghancurkan Muawiyah sama Syiah pada waktu itu. Akhirnya setelah dia berhasil masuk di situ, akhirnya dia mendoktrin orang-orang yang munafik, keluar dari Syiah, keluar dari Muawiyah, bikinlah kelompok namanya Khawarij. Maka di dalam kitab Tafsir Sawi, dalam surat Fatir, itu sudah jelas sebenarnya kalau mau kita buka. Jadi akidah mereka atau Yahudi yang bukan dari garis Abraham itu, dia bertransformasi. Tidak melepas Yahudinya, bisa bertransformasi yang Wahabinya, atau selain Wahabi, tapi tetap akidahnya sama. Dan ada beberapa poin yang memang misi mereka yang sudah dicatat oleh Abuya dalam kitab Muhimmat itu. Dan terjadi termasuk pengkikisan sejarah, termasuk istilahnya supaya anak bangsa ini tidak percaya lagi dengan bangsanya sendiri. Itu semua digabungkan. Jadi begini, boleh kami mendapatkan Muhimmat itu. Nah, ada komplit saya. Jadi boleh. Gini, tapi penting. waktu saya musafir di Baghdad, itu kumpulan sufi dan tasawuf sedunia, itu orang-orang khusus ya. Jadi bahasanya kan bahasa sana khusus, jadi kita benar-benar bakal terjadi di Indonesia perebutan wadah. Wadah itu yaitu untuk mengambil haknya, bukan haknya. Saya sudah dikasih tahu di situ, dan sama guru saya pun sudah dikasih tahu. Seandainya ini diungkap, goyang semua, gitu. Nah, jadi saya tahu segala.
Sampai saya dapat kitab khusus waktu zamannya Rasulullah itu ada. Itu asli kitabnya ya. Asli, bukan fotokopi. Lihat di museum. Jawa asli. Sendiri saya berjuang untuk Indonesia. Taruhnya nyawa, bukan taruhnya dongeng. Maaf. Bukan kitab unduan. Bukan. Ayang ngomong gitu, saya mah berani. Nggak usah omong kosong, saya mah di depan, door to door. Gitu. Jadi saya bakal terjadi segala macam sudah paham. Jadi saya sudah nyiapkan buku sejarah apapun. Dan semua foto yang asli, dokumen ada saya. Loh, mau nipu gimana? Sorry, boleh ngaku, boleh. Barang tetap loh. Ya, Betul nggak? betul. Apa? Ya. Saya konfirmasi ya. Ya. Saya yang muda bertanya pada yang sepuh. Iya. Secara Gimana? spiritual apa jauh lebih. Oh, enggak. Wong biasa saya. Ini apa? Jadi gini. Kemarin kan beberapa kali nemu literatur, tapi mesti ketika mau saya simpen itu kelewat. Kayak. Nah, itu terakhir kemarin itu ada lagi yang ngangkat itu di medsos ini. Salah satu seruan gini, ada seorang ulama mimpi Kanjeng Nabi, mimpi. Ini kan sulit diverifikasi, Ya. mimpi. Termasuk ketika saya juga berapa kali mimpi itu kan juga sulit diverifikasi. Makanya saya nggak suka cerita mimpi sebenarnya. Jadi gini, salah satu verifikasinya gini, salah satu mimpinya gini. Datang kok harapan membebaskan Al-Maqdis itu adalah dari Indonesia. Kan Imam Mahdi akan muncul dari Indonesia. Ini bener apa enggak itu gimana Bang? Itu hanya siloka ya. Gitu ya? Kalau mimpi dengan Rasulullah nggak mudah, kecuali sudah dikubur hidup-hidup, itu pasti ketemu. Robbana qali inna rahmatan ruh wa ma qali inna rahmatan jasad la qali inna rahmatan. Kalau benar-benar meneruskan jejaknya Rasul tanpa apa-apa, harus lillah. Jangan dilihat, ibarat kencing jangan dilihat lagi, betul nggak? Ayo ponok bayaran ya, bukan nuruskan Rasulullah, maaf loh. Kalau masih begini, wah itu bukan menurut Wali Songo, ngapusi itu. Betul nggak? Apa tadi Pak? Ada semacam mengatakan bahwa nutfah nubuah Al-Mahdi itu katanya tersembunyi dan muncul dari Indonesia. Benar apa tidak itu? Sebetulnya semua yang punya program dunia itu di Indonesia. Kenapa ada Asia Afrika? Itu aja secara syariah. Kenapa PBB dipegang oleh Indonesia? Ada apa itu? Kenapa ada simbolnya Garuda? Ada apa itu Indonesia? Kenapa membutuhkan Indonesia? Enggak kalah ini pakai ini, enggak kalah ini pakai ini. Sekarang yang saya waktu 1 abad NU saya bicara. Bagaimana Hasan Jipo? Bagaimana itu NU yang tertutup enggak disimbolkan? Mana buktinya? Wawancara saya langsung. Kenapa enggak ditayangkan bahwa itu perjuangan? Betul nggak? Bukan hasil karya orang luar. Ini Nusantara. Bukan luar Nusantara. Kenapa disebut Nusantara? Karena diambil 2 huruf NU-nya. Betul nggak? Betul atau tidak ini? Nusantara ambil NU-nya. No ya. Benar nggak? Nah, kenapa ulama-ulama Nusantara sudah tidak ada? Mereka berani. Karena sudah dia memasuki, sudah mengakar, sudah ngambil sejarah-sejarah. Loh, padahal sejarah itu bukan dari jamaah ini, jangan banyak. Sudah disimpan-simpan. Betul nggak? Nggak semudah. Makanya lihat sejarah di Belanda, saya tak ambil sama saya. Bagaimana kisahnya Gus Dur. Kalau menurut saya Pak Alawi ini ceroboh. Sebenarnya kalau mereka tidak, Maaf, bukan ceroboh. mereka tidak menyenggol nasihat Wali Songo. Bukan ceroboh. Mereka halus saja. Bukan halus, karena dia disuruh. Bagaimana caranya Indonesia ke bawah. Nanti store. Bukan, kan ini. Mereka kan sudah di kitab Samsudara Hiro sudah membelokkan. Saya nasihat nggak Wali Songo. ngurusin kitab, ngurusin kenyataan. Karena saya kerja. Oke. Bukan kerja Indonesia, seluruh dunia saya. Oke. Dilawan sama siapa yang nyopoti Pancasila. Grand design itu. Ini saya. Grand Ya, design. bentar Pak. Mereka kan sudah by design kan sejak zaman kolonial. Betul. Nah, mereka kan sudah mulai berani membelokkan nasab Mataram. Paham, saya semua paham. Karena guru saya sudah bilang ke saya. Jadi paham saya.
ini kan sebenarnya kan halus sekali, banyak orang yang nggak sadar. Ya itu ilmu salju kata saya Ya, juga. begitu- Hati-hati. Ilmu salju. Begitu ya. kemudian Ilmu salju itu. begitu kemudian mereka menghina nasab Wali Songo, akhirnya kan bangkit. Ketika bangkit berbalik mempertanyakan mereka. Nah, kan Iya, begitu. iya, iya. Begini, Mereka tidak menghina, begini. aman gitu. Sebelum corona, ya saya sudah mengucapkan. Iya. Saya laporan ke Bapak Presiden bakal ada terjadi Indonesia dan dunia. Bikin surat nggak dianggap. Ya. Nanyakan ke Panglima nggak dianggap. Ke Kapolri sama. Apalagi waktu impres ya. Waduh, Kontrak. nggak bisa. Iya. Maaf ya. Pokoknya dicegah saya. Nggak ada dikasih undangannya, kasih tembusannya. Apapun bergerak saya dijegal. Oh nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Tapi kenapa Kiai Maruf Amin dengan Pak Jokowi bisa disatukan sama siapa? Ini orangnya. Coba. Panglima dengan Prabowo. Panglima minta tolong kepada saya, apakah bisa Pak Jokowi dengan Prabowo bisa bersatu? Bisa. Gimana caranya? Panglima ngomong ke saya. Bisa kata saya. Nggak ada barang nggak bisa. Saya dikasih apa? Nggak dikasih apa-apa. Bukan saya minta-minta maaf. Bagaimana saya bisa menyelamatkan negara dan rakyat yang ada di Mekah. Itu saya. Makanya saya kerja sendiri. Gus Dur jadi presiden gara-gara siapa? Hah? Bagaimana 98, bagaimana tahun 80? Kalau ngomong gampang, tapi fakta dong. Betul nggak? Untung kamu ketemu dengan saya. Saya bukan universitas atau gelar tinggi, enggak. SD pun enggak tamat saya. Kenapa saya orang Kulon diam di Jawa Timur? Karena matahari enggak di Kulon, pasti di timur ya. Makanya saya diam di timur. Iya, iya. Dari timur lagi. Apa? Lambangan Itu satu simbol. di Alas Purwo. Lebih abdul lagi. Alas Purwo itu hanya sejarah pembuangan. Oh gitu. Ya kita kan Alas Purwo itu ada empat posisi. Makanya difilmkan yang 3, yang muncul 1 gitu. Nggak tahu silsilah Jawa, wah bingung. Bagaimana ini Malang? Bagaimana Surabaya? Kan gitu. Kita harus paham. Makanya saya bergerak ini sampai corona diselesaikan sama saya selama 2 tahun. Itu mati geni saya. Hanya air sama rokok. Keliling se-Indonesia. Sampai ngutang beras 200 ton dibagikan se-Indonesia. Selesai sudah. Biarpun disekat nggak ada, doa disekat nggak ada. Keliling se-Indonesia siang malam. Udah selesai. Sekarang ini kejadian ini terus. Sebelumnya saya udah ngomong. Nggak dianggap saya. Karena racun saya ngomong. Sendiri loh. Melawan arus ya. Bukan melawan arus lain, ombak besar loh. Melebihi Aceh. Melawan gelombang ya. Aceh mah buatan itu. Betul nggak? Ya. Dikira saya nggak tahu. Dokumennya ada semua komplit. Berarti secara nggak langsung, mohon maaf Abah, dokumen mereka yang asli itu tidak ada ya mensilsilahkan mereka. Tidak ini? ada, karena disuruh. Ada B desainnya di belakang itu ya. Sudah, karena sudah biarpun dia belum kena, ada turun. Jadi ngundang sufi sedunia, seumpama. Ya. Nah. Kemarin ngundang gurunya katanya. Bukan, karena ngontrol. Hah? Bagaimana ini buat saya gimana ya? Hah? Oh iya iya. iya. Kamu ngontrak aja, nggak usah punya rumah sendiri dong. Ya, kamu kan asli pribumi, udah ngontrak aja. Ini punya saya, punya mbah saya. Berarti Rasulullah nggak ada. Nah, saya yang pertanyaan ke kalian, yang menyelamatkan makomnya Rasulullah sama siapa? Nusantara lah. Ayo, saya pengen tahu. Komunitas Hijaz itu ulama kita semua. Tetap ulama Nusantara, kalau nggak percaya tak pindahkan Ka'bah ke sini sama saya. Mau apa? Hah? Harus berani nggak? Malu sebetulnya saya diam di Indonesia, malu saya. Malu sama siapa? Para pahlawan, para alim ulama, wali songo, kerajaan. Malu banget saya. Kenapa? Bisa ngopi, bisa merokok. Kalau zaman dulu boro-boro mau ngopi merokok, tembak loh. Betul nggak? Ini Gufron. laskar lah, berani-berani. Harus berani, nggak berani, wah, pengecut. Saya ini sendiri loh. Tambahin doa nanti ya Pak. Wah, nggak usah, Tembak, ting, gitu. nggak usah didoa, tendang aja. Kan dokumen ada di saya semua. Oh, bagus. Kuburan Kanjeng Nabi kan sama Wahabi mau dibongkar. Iya iya. Makanya ada istilah Komite Hijaz. Itulah ulama kita.
Nah gurunya Abah, Abu Yamam Armin, di tahun 1923 itu diberitakan oleh Syekh Alawi juga di sana di Madinah melawan bangsa Arab Kut-Kut. Bangsa Arab Kut-Kut itu kalau dulu itu ya sebelum jadi Wahabi. Sebelum jadi Wahabi itu Ya itu juga bakalnya Pak Alawi. Oh, Ini Cikanais ini belum dibongkar sama Diserang itu. ini masih detail banget nih sejarahnya ke dalamnya ini. Ya banyak yang nggak tahu. Belum terungkap semua nih. Kalau dibongkar semua. dibongkar sama Padahal siap-siap. logikanya makam Nabi Muhammad Pensiun SAW dini itu kan, langsung. kalau memang dia duriat kan, tapi ya cuma Itu nyawang tadi doang ya. kan itu transformasi dari Yahudi, Betul. tapi bukan dari garis Abraham. Ya, Itu selalu bertransformasi sampai dini hari yang berbentuk RA itu transformasi itu. masalah kemarin mau bedah kitab disekat saya diangkat jadi Kiai Pancasila disekat juga itu sudah digelar segala macam disekat. Waduh. Tapi ada yang unik Gus, sudah 3 kali 4 kali sama kemarin yang di Subang ya. Abah satu panggung diundang sama Habib Lutfi. Alhamdulillah beliau gak pernah datang. Takut. Iya beliaunya. Pertama, apalagi yang waktu di Bandung itu Panglima TNI yang undang langsung Panglima Safari dakwah itu. Abah sama Habib Maulana Habib Lutfi lah, duet. Itu udah ada di Bandung Habib Lutfi, tahu Abah datang, Iya. balik kanan. Di Jakarta di Istiqlal. Akhirnya Abah tunggal. Beliau gak datang juga, itu udah banner di mana-mana. Terakhir kemarin di Subang ya. Kita di Subang, acara di Subang, di lapangan. Kapan hari itu Sinungun itu ke tempatnya Habib Lutfi? Siapa yang nggak bawa ke sana? Kurang tahu. Sehingga ada seolah-olah waktu beliau salaman itu tangannya diginikan. Waktu di foto itu seolah-olah Sinungun itu cium tangannya Habib Lutfi. Kemarin Padahal beliau ini kan raja, perwakilan Tuhan di muka bukan bumi. saya Sayyidin Panoto. ya, saya kemarin kan itunya ngomong ke saya bukan Kanjeng Ratu masjidnya itu mau dipakai dipinjam ku alun-alun mau dipinjam oleh ya ke orang Habib HLG. bilang ke saya oh jangan kita harus musyawarah jangan Betul. hanya enggak Betul. kalau ini dipanggil ini saya nggak paham biasanya laporan ke saya Betul. Ada fotonya, saya masih nyimpen fotonya. Iya, saya masih nyimpen fotonya. Kaget itu, sehingga kemudian seolah-olah Raja Surakarta kok sungkem sama HLG. Padahal saya tanya langsung ke itu ada. terus pokoknya sekarang harus diberesin Iya, beres itu Pak. nggak usah sana yuk sama saya sumpah nggak usah ini nggak usah tes langsung Mubahala. langsung saya manggil malaikat maut Betul. nukar nakir suruh malaikat kumpul saya pengen tahu bagaimana ya atau tidak asli atau tidak nggak usah ini Betul. kalau asli dijengkal kalau nggak di asli Mati langsung. mati pas gitu aja Sama Apa, One Team Press berani apa ya? siapa nggak berani Ya, oke. Mbak Mufid kan sudah nantang Mubahala. Mbak Mufid cucunya apa? Sambernyowo, Pangeran Sambernyowo. Yang nggak berani